Terpikir secara akal sehat. Sekarang ada sepupu kita bernama A. Dia rutin minta bantuan bulanan. Bedanya apa kita bantu dia sama bantu si C? Bedanya? Semua orang akan berada di bawah naungan sodakohnya. Antum kirimkan itu harta, antum simpan itu harta, sehingga antum akan merasakan kenikmatan dari jerih payah antum. Kadang kita merasa bingung, kenapa orang yang sama terus datang meminta bantuan. Kadang muncul rasa jenuh, bahkan terlintas, kenapa sih harus aku lagi yang membantu? Kenapa sih dia terus yang harus dibantu? Tapi, tahukah kamu, bisa jadi dia bukan sedang meminta, tapi sedang membawa pahala kita ke akhirat. Bagaimana Ustaz kalau ada orang kerabat kita selalu dia aja terus rongrong kita minta? Kasih aja. Bedanya apa? Kasih dia dengan kasih orang lain. Coba terpikir secara akal sehat. Sekarang ada sepupu kita bernama A. Dia rutin minta bantuan bulanan. Bedanya apa kita bantu dia sama bantu si C? Bedanya apa? Manusia sama manusia kan? Syaitan buat seakan-akan kenapa orang ini terus? Nggak masalah. Nggak masalah. Kotak amal yang sama selalu kita isi nggak masalah. Nggak harus kotak amal lain kok. Paham nggak? Bener nggak ini ngangguk-ngangguk? Ya. Soalnya kadang-kadang orang di pengajian gitu disampaikan ya, tapi pulang nggak diamalin. Jadi nggak usah jengkel, dongkol itu nggak ada gunanya. Karena yang menggerakkan juga dia minta itu Allah. Itu dikasih kesempatan, mungkin amal terakhir kita. Para salafus salih, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu setiap hari depan rumahnya ada saja orang miskin yang minta-minta. Beliau selalu kasih. Gitu. Satu waktu, pernah orang-orang miskin itu semuanya tidak ada. Satu pun tidak ada yang datang. Dia buka pintu pagi-pagi, nggak ada. Habis sholat duha biasanya sudah nunggu semua nggak ada. Maka Abdullah bin Umar bungkus apa yang dia biasa sudah niat mau kasih, lalu dia sengaja keluar nyari orang-orang miskin itu. Sebagian orang muslim kalau tidak ada orang, oh, alhamdulillah hari ini tidak ada. Padahal sebenarnya dia harus sedih karena tanpa orang miskin ini siapa yang bisa bawa sedekah kita ketimbangan amal? Kan mereka yang bawa. Makanya sebagian salaf kalau kedatangan orang miskin senyum sambil mengatakan selamat bertemu orang-orang yang akan membawa amal kami ketimbangan amal tanpa upah. Itu ucapan mereka tentang orang-orang miskin yang kita minta. Selamat datang, mereka sambut dengan sangat gembira kepada orang-orang yang akan membawa amal kami, uang yang kita sumbangin 1 juta, itu dibawa melalui dia ketimbangan amal. Tanpa diupah. Kenapa tanpa diupah? Karena 1 juta yang kita kasih dia, dia pakai untuk kebutuhannya nih. Beli baju, bayar utang, susu anaknya, habis. Tapi angka 1 juta tidak hilang buat kita, akan dibawa ketimbangan amal nanti. Berarti kan seperti tidak diupah. Kita tinggal titip melalui dia, dibawa ke sana. Dia sebagai jasanya dia pakai aja untuk kebutuhan dia, tapi nilainya tidak hilang buat kita di akhirat sana. Masya Allah, betapa lembutnya Allah mendidik hati kita. Yang kita kira kehilangan ternyata sedang dititipkan. Harta itu tidak lenyap, hanya berpindah tempat. Dari tanganmu menuju timbangan amalmu. Kata Nabi SAW, ketika manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian mereka akan dijemur di bawah terik matahari. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Semua orang akan berada di bawah naungan sodakohnya. Antum kirimkan itu harta, antum simpan itu harta, sehingga antum akan merasakan kenikmatan dari jerih payah antum mengumpulkan itu harta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar wa bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah. Tidak semua orang punya uang, tapi semua orang bisa sedekah. Kalau nggak punya, fabi kalimatin thayyibah, sedekah dengan ucapan yang baik. Itu berpotensi menjadi pahala sedekah. Subhanallah, di dunia sedekah terlihat seperti berkurang ya, tapi di akhirat justru menjadi pelindung. Saat semua manusia kepanasan, sedekahmu akan menaungi dan meneduhkanmu. Jadi, kalau ada yang datang meminta, jangan buru-buru menolak. Katakan dalam hati, selamat datang, pembawa pahala. Karena mungkin dari tangan mereka lah
Allah sedang menyiapkan naungan untukmu kelak. Terima kasih sudah menyimak renungan kali ini. Semoga Allah lembutkan hati kita agar selalu ringan memberi, dan semoga setiap sedekah kita menjadi naungan di hari yang sangat panas itu. Jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang terinspirasi untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah limpahkan keberkahan untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.